Nah, cuma sayangnya Ba'lawi tadi itu membuat contohnya kepada nasab Sunan Giri, bahwa ada keturunan Sunan Giri, kemudian yang dia merasa sebagai keturunan Sunan Giri berdasarkan mimpi. Kemudian Ba'lawi tadi juga mengatakan bahwa kalau para habaib Ba'lawi itu nasab mereka tercatat dengan rapi. Bahkan ada seorang nasabah dari Ba'lawi yang mampu untuk menghafal dengan catatan yang rapi seluruh Ba'lawi yang ada di Indonesia dan Malaysia. Ini ada falasi di sana yang disampaikan oleh Ba'lawi tadi. Ya, sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Ba'lawi tadi itu membentur kepada nasab Ba'lawi sendiri. Di mana nasab Ba'lawi ini pada permulaan abad 9 itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Ba'lawi tadi, bahwa nasab Ba'lawi sama sekali tidak dapat ditemukan referensinya sebelum pengakuan Ali bin Abu Bakar As-Sakran di tahun 895 Hijriah. Kemudian di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah banyak sekali riwayat. Salah satunya adalah riwayat bagaimana katanya seseorang bermimpi. Kemudian dalam mimpinya itu Rasulullah datang dan menitipkan Ba'lawi sebagai titipan keturunan dari Rasulullah. Maka yang disampaikan oleh Ba'lawi tadi, Husain Al-Muhdar apa siapa tadi? Husain Al-Habsyi. Husain Al-Habsyi itu membentur atau mendobrak atau menghajar daripada nasab dia sendiri pada abad yang ke-9. Kemudian juga dalam kitab An-Nurus Safir Mas Rifki itu ada sebuah riwayat di mana seorang yang bernama Syihabuddin Ahmad, yang Syihabuddin Ahmad ini ada di abad ke-10 Hijriah. Di dalam kitab An-Nurus Safir itu diriwayatkan bahwa ketika dia masih mengalami keraguan tentang makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut, dia berada dalam keadaan tidak ingat. Ya. Kemudian Ahmad bin Isa datang kepadanya, kemudian dia bertanya kepada Ahmad bin Isa, apakah betul makammu itu yang ada di Hadramaut ini, wahai Ahmad bin Isa? Kemudian Ahmad bin Isa mengatakan, na'am. Dari situ kita dapat menarik sebuah benang merah antara apa yang diucapkan oleh Ba'lawi Husain Al-Habsyi tadi dengan riwayat-riwayat yang ada di dalam nasab Ba'lawi yang penuh dengan haluisme, yang penuh dengan nilai-nilai yang seperti yang dikatakan oleh dia. Satu sisi dia mengatakan bahwa nasab itu adalah ilmu pasti, di sisi lain banyak riwayat-riwayat di dalam tradisi literatur Ba'lawi yang mengatakan bahwa beberapa macam item-item sejarah kenasaban mereka itu diisbat oleh mimpi, walaupun di dalam Alkitab Al-Burqatul Musiqah secara empiris kita dapat melihat di dalam kitab itu nasab mereka itu mulai dibangun pada abad 9 itu. Tetapi nasab Ba'lawi ini nasab yang betul-betul keluar, yang betul-betul muncul, timbul di abad 9 itu. Rumel Abbas pernah mengatakan bahwa sebenarnya Ali As-Sakran bukan yang pertama, karena di dalam nasab itu, di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah itu, Rumel Abbas itu mengatakan bahwa Ali As-Sakran hanya mensyarahi atau mengomentari sebuah syair yang diciptakan oleh Bakusher. Rumel tidak tahu kalau Bakusher itu adalah temannya Ali As-Sakran itu sendiri. Bisa jadi puisi-puisi yang diciptakan oleh Bakusher itu adalah puisi pesanan dari Ali As-Sakran, karena dia masih hidup sama gitu. Dia adalah murid daripada pamannya Ali As-Sakran itu. Ya, kalau misalnya orang yang hidup satu masa, kecilnya bareng. Saya lagi bikin kitab nih Al-Burqatul Musiqah tentang nasab Ba'lawi. Coba tolong dong bikin puisi tentang nasab kami, sehingga bukan hanya dari kami kalangan Ba'lawi yang mengisbat
nasab kami, tetapi dari orang lain juga mengisbat. Itu bisa saja terjadi. Maka sejarah dan nasab itu jangan sampai masuk di dalam filsafat yang abstrak. Karena sejarah dan nasab itu adalah sesuatu yang konkret, faktual, maka jangan sampai difilsafati sehingga nilai kekonkretan dan faktualnya sebuah nasab dan sejarah itu kemudian menjadi abstrak. Kadang-kadang moral sejarah itu Mas Rifki memang mempengaruhi manusia yang ada. Ya, tetapi kejujuran seorang sejarawan di dalam bagaimana dia menulis sehingga menghadirkan sebuah historiografi yang betul-betul nyata terjadi di masa lalu ini sangat penting agar apa? Kemenangan, kekalahan, kegetiran, kepahitan, kemanisan itu semuanya dapat terekam kemudian jadi pelajaran untuk kita hari ini dan masa depan di dalam membangun peradaban. Nah, kalau umpamanya sebuah bangsa ya menulis sejarah, kemudian menulis sejarah yang sudah mempunyai nilai-nilai moral, di sana moral dimasukkan untuk kepentingan sesuatu hal misalnya, itu nilai historiografinya itu akan hilang. Kemudian dia menjadi sebuah filsafat atau sinkronisasi sejarah untuk mencapai tujuan bersama, dan ini akan mengkaburkan posisi-posisi kesejarahan itu sendiri di masa yang akan datang. Nah, memang di satu sisi historiografi murni sesuai dengan fakta dan kenyataan di masa lalu itu kadang-kadang bagi suatu daerah yang tidak memiliki spirit perjuangan di masa lalu itu mungkin akan kurang bisa untuk menjadikan mereka yang hadir hidup di hari ini kemudian bisa menatap masa depan dengan penuh kebanggaan. Nah, tetapi para pakar ini sedang mengadu teori. Apakah penting kita untuk menghadirkan sejarah apa adanya, atau kita harus mengkolaborasikan sejarah dengan moral sejarah sehingga suatu sejarah yang tidak baik di masa lalu kemudian tidak menjadikan orang-orang yang terkait dengan kedaerahan sejarah itu terjadi, tidak menjadikan dia menjadi orang-orang yang inferior. Nah, kalau misalnya seperti daerah-daerah tertentu, ini sebut saja Banten misalnya, Mas Rifki, ini sebagai contoh saja. Iya. Itu sejak 1800, di mana VOC itu kemudian bangkrut, kemudian Perancis, Belanda, kemudian betul-betul menjajah, karena sebelumnya kan sejarah yang mengatakan kita dijajah 350 tahun itu tidak sesuai dengan fakta. Karena faktanya sejak kedatangan Cornelis de Houtman ke Banten pada tahun 1590-an itu, dia datang untuk pertama kali sebagai pedagang. Kemudian sampai 1800, dari mulai 1600 sekitar 200 tahun itu mereka hanya mengadu domba antara satu kerajaan dan kerajaan lainnya. Nah, kemudian kerajaan Banten yang telah dikuasai secara ekonomi sejak 1682 sampai 1800, kemudian betul-betul dihancurkan oleh Prancis Belanda itu pada 1808. Sejak itu masyarakat Banten itu berontak karena dia telah merasa betul-betul dijajah. Maka baru beberapa tahun sejak keruntuhan daripada Kesultanan Banten 1808 dia diruntuhkan dengan perang dari Sultan Aliuddin yang memenggal kepala seorang Belanda yang bernama Peter de Puy. Kemudian disusul dengan Ki Nuriman yang memberontak dari Pandeglang, disusul oleh Mas Jebeng, disusul oleh tahun berikutnya oleh Mas Jakaria, disusul tahun berikutnya oleh Cilegon, kemudian disusul lagi oleh Nyimas Gampara, Nyimas Melati. Kemudian
setiap tahun sampai perang Cikande dan perang Caringin itu setiap waktu terjadi sebuah peperangan sampai 1926. Kemudian sampai sebelum merdeka. Maka moral sejarah masyarakat Banten yang anti penjajahan itu kemudian mengkristal sampai sekarang bahwa kita anti kepada penjajahan. Dan yang nilai-nilai seperti itu, sejarah yang secara faktual memang betul-betul terjadi di masa lalu, apabila kesejarahan itu kemudian dicatat apa adanya, itu tidak menjadi masalah, bahkan akan menjadi spirit yang sangat kuat bagi masyarakat untuk dia itu muncul sebagai manusia-manusia merdeka, manusia-manusia yang ingin menjadi manusia yang tidak ada dalam kendali orang lain. Tetapi kalau semacam Ba'lawi, ini kita sebenarnya mau ngomong Ba'lawi. Alhamdulillah ini udah ada Kiai Haji Dr. Ubaidillah Tamam Al-Mutamakin. Assalamualaikum Kiai Dr. Ubaidillah. Kiai tambah keberkahan ngobrol santai saya bersama Mas Rifki. Jadi kita ngomong kemana-mana ini dokter. Kita tadi mengomentari seorang Ba'lawi yang bicara tentang nasab tidak boleh diisbat oleh mimpi. Sementara di dalam literatur Ba'lawi banyak sekali hal-hal yang terkait dengan mimpi-mimpi. Kemudian Ba'lawi memberi contoh bahwa ada seorang yang mengaku keturunan Sunan Giri yang merasa dirinya Sunan Giri yang diisbat oleh hanya seorang kakek-kakek atau diisbat oleh mimpi-mimpi. Kemudian Ba'lawi ini Pak Dokter mengatakan bahwa kalau nasabnya para Ba'lawi ini dicatat dengan rapi. Bahkan di Indonesia ada seorang ahli nasab yang bisa untuk mendeteksi seluruh habaib Ba'lawi yang asli dari Indonesia dan Malaysia. Saya kira ada beberapa hal tadi saya telah komentari ini agar Dr. Ubaidillah ini juga bisa untuk mengikuti obrolan kita di malam hari ini, bahwa omongan-omongan Ba'lawi ini selalu falasi. Di sana ada hal-hal yang ia ingin sampaikan sebagai message. Yang pertama bahwa nasab Wali Songo itu acak-acakan. Yang kedua bahwa nasab Ba'lawi itu rapi. Yang ketiga, dia kemudian memotong bahwa siapapun yang mengaku turun Wali Songo maka dia harus mempunyai data-data yang kuat. Sehingga sampai Rizik Syihab itu agak ngelelece istilah orang Banten itu terhadap nasab Wali Songo. Kalau pengen diisbat, tes DNA dong. Sekarang sudah ada rambut. Ini mungkin ada enggak ini video yang bisa ditampilkan, videonya Rizik Syihab? Ya, saya bisa menangkap beberapa poin dari apa yang telah disampaikan oleh Ba'lawi ini. Ba'lawi Husein ya namanya. Bahwa yang pertama titik poin adalah tentang nasab itu adalah ilmu pasti. Yang kedua bahwa background dari apa yang telah disampaikan oleh Ba'lawi ini adalah bahwa ada orang yang mengaku bernasab kepada Sunan Giri. Yang kedua adalah tentang bagaimana para Ba'lawi rapih di dalam mengurut dan mencatat silsilah. Jadi dari apa yang telah disampaikan oleh Ba'lawi tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Pertama, sebenarnya yang disampaikan untuk poin pertama yaitu tentang bahwa nasab adalah ilmu pasti, ini di situ saya setuju, karena nasab adalah merupakan bagian dari ilmu sejarah. Menurut sebagian para ahli, sejarah adalah termasuk di dalam ilmu pasti. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa sejarah bukan ilmu pasti. Dari perbedaan sudut pandang dua kutub ini sebenarnya muaranya sama. Mereka yang mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pasti, yang dimaksud di dalam sejarah itu adalah sejarah masa lalu yang betul-betul terjadi,
berdasarkan dengan bukti yang faktual, yang empiris. Maka disebutlah itu sejarah sebagai ilmu pasti. Adapun sejarah yang mengalami pembelokan, kemudian disebut sejarah, itu ada kaidnya. Sejarah palsu misalnya, atau sejarah yang telah mengalami pembelokan. Kemudian menurut yang kedua bahwa sejarah itu bukan termasuk ilmu pasti, mereka menganggap kaid-kaid tentang sejarah itu, bahwa ada sejarah yang asli, ada sejarah yang palsu, itu tetap disebut dengan sejarah walaupun dengan penamaan tambahan yaitu sejarah palsu. Tetapi menurut kelompok pertama, sejarah adalah ilmu pasti. Yang dimaksud dengan sejarah adalah sejarah yang betul-betul faktual terjadi pada masa di mana sejarah itu diatribusikan titi mangsanya. Adapun hal-hal yang fiksi, hal-hal yang hanya bersifat dongeng atau pembelokan sejarah, maka itu sama sekali tidak bisa disebut sebagai sebuah sejarah. Karena nasab bagian daripada sejarah, maka nasab juga adalah ilmu pasti. Itu saya setuju sampai di sana apa yang dikatakan oleh Ba'lawi Husain tadi, bahwa nasab adalah ilmu pasti. Oleh karena itu, tadi dia juga mengatakan bahwa nasab tidak bisa diisbat oleh mimpi. Ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh seorang pakar nasab yang bernama Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Duwailimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa yang dinamakan dengan isbat nasab la yasbutu birru'yah. An-nasabu la yasbutu birru'yah artinya bahwa nasab tidak bisa diisbat oleh mimpi-mimpi. Ya, itu ada asbabul wurudnya itu Mas Rifki, di mana seorang Rizik Syihab dan menantunya Hanifah Alatas itu berbeda pendapat. Itu video Rizik Syihab itu video yang ada atau muncul sebelum isu nasab ini muncul, yaitu ketika adanya sebuah gerakan dari para keturunan Wali Songo yang ingin kemudian mereka mengumpul, membuat satu perkumpulan untuk menghimpun nasab-nasab yang berserakan untuk dijadikan dalam satu payung perkumpulan keturunan Wali Songo. Kemudian dari sebagian riwayat yang ada sesuai dengan fakta historis Suhro Istifadah ketika itu, ada para turun Wali Songo itu yang menyatakan ke Balawi. Nah ini riwayat yang menyatakan bahwa Wali Songo ke Balawi ini ada di dalam kitabnya Balawi, yaitu kitab Syamsul Zahirah yang ditulis atau dicetak ulang 1984. Kemudian itu setelah ditelusuri itu akan mentok kepada 1930 sampai 1969 ditulis oleh Salim bin Jindan. Akhirnya dari Balawi ini banyak yang keberatan karena banyak keturunan Wali Songo yang pakai gelar Habib waktu itu. Makanya Rizik Syihab mengatakan kalau mengaku Habib, ya kan, keturunan daripada Balawi, ya harus tes DNA. Sekarang sudah ada rambutnya Nabi itu. Nah, bagi mereka-mereka yang mengaku keturunan daripada Nabi, harus mau tes DNA. Jangan sampai nanti hasil tes DNA Nabi kemana, dia kemana. Nah, semua kata-kata itu sekarang mentok dan berbalik kepada mereka sendiri. Yaitu ketika hasil uji tes DNA para sadah-sadah keturunan Nabi Muhammad di dunia ini sudah keluar, di mana para keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari keluarga Abadilah, dari keluarga Ashraf Aon, kemudian dari keluarga Ar-Rasi, dari keluarga Az-Zaidi, dari keluarga Al-Hashimi, dari keluarga-keluarga yang ada di Maroko, bahwa mereka semuanya J1. Sedangkan Balawi ini ketika hasil tes DNA-nya ini berbeda sendiri. Yang lain keturunan Nabi itu J1, dia G. Akhirnya ketika ini sudah keluar berbarengan dengan isu nasab
ini semakin kemudian Syuro dan Istiadah juga Ba'lawi, bukan hanya secara dia tidak terkonfirmasi, tapi secara ilmu juga tidak catat oleh para pakar NASA sampai abad ke-10 996 Hijriah ada kitab Fathul Talib. Kemudian menurut ilmu sejarah juga yang paling pertama kali menyebut ada Ali As-Sakran di tahun 895. Kemudian secara akhlak juga itu jangan sangat jauh dan terbuka berbagai macam kasus di mana dari keluarga Ba'lawi ini kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti kasus-kasus perzinahan, kasus-kasus perampokan, begal motor dan lain sebagainya. Nah ini mereka kemudian semakin ketakutan, akhirnya sang menantu tampil begitu bahwa tes DNA ini haram karena tidak sesuai dengan syariat. Nah jadi itu asbabul wurud daripada pertama bagaimana Rizik Syihab menyikapi dalam masalah tes DNA, yang kedua adalah bagaimana Hanif Alatas kemudian menghancurkan kesimpulan-kesimpulan pendapat daripada mertuanya itu yang menggalakkan dan menghancurkan orang-orang yang mengaku turun Nabi untuk tes DNA. Bisa jadi kalau para golongan yang tidak terlalu ta'aluk kepada ilahiyah bahwa ini ada kebetulan gitu ya. Tetapi bagi orang-orang yang mempunyai ta'allukan jaziman billahi subhanahu wa ta'ala bahwa ini adalah kehendak Tuhan, di mana peluru-peluru yang mereka dulu itu tujukan kepada Wali Songo dan masyarakat pribumi terkait nasab mereka dan nasab Wali Songo itu hari ini semuanya mengarah peluru itu kepada mereka. Dulu mereka mensyaratkan kitab sezaman untuk keturunan Sunan Gunung Jati yang akan menikah dengan seorang Ba'lawiyah, kemudian dipersulit oleh Rabita Alwiyah karena diminta antara Sunan Gunung Jati dan Pangeran Pasarean harus ada kitab sezaman 3. Ketika mereka diminta kitab sezaman dari Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah, 1 saja mereka tidak bisa untuk memberikannya. Kemudian ketika mereka mengatakan Bahar Semit bahwa keturunan Wali Songo telah terputus 500 tahun, setelah kita uji berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah, mereka terputus 550 tahun menurut ilmu sejarah dan 651 tahun menurut ilmu nasab. Karena kitab nasab yang pertama menyebut nama Abdurrahman Segaf dan keluarga itu adalah kitab Tuhfatul Talib pada 996 Hijriah. Dihitung dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa di 345 Hijriah, itu 651 tahun kekosongan riwayat. Nah, sedangkan di dalam ilmu nasab itu tidak bisa kita mengisbat nasab kecuali dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Istidlal daripada Ali As-Sakran di abad 9, di mana ketersambungan keluarga mereka Ba'alwi Abdurrahman Segaf itu berdasarkan kitab Tabaqat As-Suluk yang ada di 732 Hijriah di abad 8, itu berarti karena bukan kitab nasab, As-Suluk itu tidak memiliki pegangan yang kuat sebagai sumber sejarah atau sebagai sumber nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu nasab mereka ini adalah nasab yang sangat lemah, atau bisa dikatakan paling lemah dari seluruh para keturunan Nabi yang mengaku sebagai turun Nabi di dunia ini. Nah, kalaulah mereka mengatakan mereka paling sahih, itu faktual, tidak sesuai dengan fakta, di mana setelah ditelusuri tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat nama mereka. Syarif Abu Jadid yang mereka membonceng
silsilahnya pun sama sekali tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Abad ke-4, 5, 6, 7, 8 itu dicatat sebagai keturunan Nabi, tidak ada. Ketika Syarif Abdul Jadid tidak dicatat sama sekali sebagai turunan Nabi, kemudian mereka mencangkok silsilah Syarif Abdul Jadid ini, maka cangkokan di atas cangkokan yang lemah adalah sangat-sangat lemah. Bukan hanya sangat lemah, ini sampai masno maudhu wa manhul. Jadi itu nasabun manhul. Betul-betul nasab yang diciptakan di abad ke-9 itu. Kemudian di dalam ilmu sejarah, kitab-kitab sejarah yang ada di abad 9 itu mudtarib. Semuanya tidak ada yang teguh menyebutkan silsilah mereka. Tabaqatul Khawas itu diacak-acak isinya itu. Ada interpolasi di mana-mana di sana yang ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsi. Itu ada penambahan tentang di mana abun jami'un atau jaddun jami' antara Ba'lawi dan Al-Ahdal.